Shalom, selamat malam, Salam Pak Gideon, selamat malam. Bapak Puji Pendeta Tuhan. Denny Harseno. Puji Tuhan. Ya, kabar baik ya Pak ya di situ ya. Iya, kabar baik. Puji Tuhan. Kabar luar biasa. Ya, tetap di rumah saja Pak atau sesekali masih keluar untuk pelayanan? Keluar sih, kalau ke supermarket kita keluar. Mm-mm. Iya kan biasa lah. Kalau beli makanan keluar masuk lagi. Hmm, Kayak kura-kura. hmm, enggak. Tapi kan ada burung gagak milenial gitu yang kirim-kirim makanan ke tepi Sungai Kerit gitu. Eh, enggak ada. Enggak ada ya. Enggak ada. Oke. Kita cari sendiri, ya. Ya, ya, ya. Frederick, Shalom Pastor Denny katanya. Ya. Ya, Fredrik, salam juga, puji Tuhan. Ya, malam hari ini Anda boleh juga nanya-nanya gitu ya, karena memang Bapak Pendeta Denny Arseno ini spesialisasinya di bidang pastoral counseling ya Pak ya. Iya betul, di bidang konseling Hmm, pastoral. itu mulai S1 gitu Pak atau gimana ngambilnya pastoral counseling? Iya, dari S1, bertepatan kan saya dari latar belakang Mhm. pegang ilmu kuasa gelap. Oh, Dari ya, situ di apa namanya ada pengalaman supranatural, ya, kemudian diarahkan sama Bapak Gembala, ya. kemudian ya itulah akhirnya di situ talenta yang dikembangkan gitu loh, yang dari Tuhan. Oh, jadi berkesinambungan Pak ya dari S1, S2, S3 itu semua pastoral counseling ya? Iya, Wow, pastoral semua. biasa. Malam juga Grandi, ini kayaknya jemaatnya Bapak juga nih, Grandi Ongko Wijoyo Iya, Grandi Ongkowijoyo. Selamat malam, Grandi. dari Surabaya. Ya, oke. Jadi Amin, udah amin. istilahnya kalau bahasa Ya, Jawa itu udah ngelotok itu udah cakap betul Pak ya di bidang pastoral counseling. Nggak cuman teori tapi juga mengalami prakteknya juga kan Pak. Maksudnya sehari-hari pelayanan juga banyak berkecimpung di dunia itu ya, counseling itu ya. iya memang. Jadi ya setiap kita umat Tuhan sih sebetulnya sudah harus jadi konselor. Mhm, Otomatis itu kan ada amanat agung di dalamnya, toh. betul, Kita tinggal melengkapi diri. Misalnya kita sayang sekali kalau ketemu seseorang kemudian Injil tidak diberitakan, itu sayang sekali. Iya betul, kan, jadi betul. jangan sampai terbuang itu jiwa-jiwa atau waktu terbuang itu. Baik, jangan Jadi sampai terbuang waktu Anda 1 jam ke depan ini bersama Bapak Pendeta Denny Harseno. Kita akan mulai dalam doa, ini Pak. ada hamba Tuhan juga Rindra Permata Kasih ini Wow, satu pelayanan di Tiberias. oh, Hamba Tuhan, puji Tuhan. ya tadi saya lihat Iya, juga ada Bang kita berdoa Reynold dulu. ya, ada Iya, Bang Reynold juga tadi join iya. ya. Pak Pendeta Denny, kita akan doa dulu ya memulai acara ngobrol ngalur ngidul Baik, malam. Silakan Pak Denny, baik. doa. Iya, terpujilah namamu Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah, yang sudah menyertai kami dan selalu menyertai kami sampai kapanpun. Kami mengucap syukur malam hari ini dipertemukan melalui udara, melalui live streaming dengan Pendeta Gideon. Yes. Biarlah pertemuan ini Tuhan mempermuliakan namamu, Amin. hikmat Tuhan ada pada kami. Kami menolak hal yang jahat dalam nama Yesus. Biarlah siaran ini mempermuliakan Tuhan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dimenangkan, Amin. dikuatkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Yes, haleluya, amin. Baik, Haleluya. selamat malam semuanya. Anda juga boleh ikut nanya-nanya, ngobrol-ngobrol, nanya sesuatu dengan Bapak Pendeta Denny Arseno ya. Jadi kalau dikontraskan gitu Pak, Bapak S1, S2, Ya, S3 Pastoral Counseling, terus dihadapkan sama kenyataan praktek gitu, itu cocok sama atau memang ternyata banyak hal-hal yang di luar dugaan yang nggak ada di handbook gitu. Kayak kita kuliah di dunia industri kan gitu Pak, mahasiswa selama di bangku kuliah dengan kenyataan praktek di perusahaan itu banyak yang terkaget-kaget, oh kok kayak gini, ini nggak ada di handbook, dulu nggak ada di ya, 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 gimana ya. Pak? Ya, kalau nggak ada pengalaman pribadi itu sepertinya apa? Kita dianggapnya malah perdukunan, ya kan? Ini secara empiris kan kalau orang Hmm, teologi kan dia tidak bisa mempercaya hal-hal yang mana tidak masuk akal, ya kan? hmm, Mengenai roh-roh jahat, mengenai roh-roh manifestasi-manifestasi itu yang seringkali
kalau nggak ada pengalaman, ya anggap angin lalu saja bahwa itu adalah satu nilai halusinasi, gitu, seperti itu. Tetapi itu sebetulnya ada di Alkitab pun ada cara Tuhan melayani orang kerasukan pun ada seperti itu. Itu sangat dekat sekali dengan teologi, bahkan itu bicara teologi sebetulnya, bicara Tuhan bertindak seperti itu. Sepertinya kayaknya kental sekali Pak ya dalam dunia pastoral counseling itu juga mungkin ada unsur ilmu psikologi di sana Pak. Ya, dari muda saya sudah dilatih papa saya bicara soal bagaimana mengenal karakter orang dari muda. Dari SMP bagaimana, jadi banyak keuntungan kita kalau mengetahui karakter seseorang, bukan ujum ya, karakter seseorang gitu loh. Bahkan diberitahu ya hidungnya begini, modelnya begini, rambutnya begini, model begini, jadi gitu. Kalau hidung saya hampir mirip-mirip. Kalau hidung saya begini dan rambut saya begini gimana Pak? Saya model orang seperti apa? Pak Gideon orang baik. Oh puji Tuhan, orang baik sebetulnya. Semua orang baik. Cuma ada kemudian kan kalau dikombin dengan psikologi kan ada DISC ya kan, dominan, influencer, steady, compliant, itu seperti itu. Jadi pas sekali gitu loh Pak. Jadi ketemu tutup botol, ketemu tutupnya gitu. Nah, padahal saya pernah dengar kayak ilmu psikologi itu kan bapak psikologi itu kan kayak Sigmund Freud Pak. Sigmund Freud ini kan orang yang nggak percaya Tuhan gitu. Nah ini kan apa nggak bahaya gitu maksud saya. Iya, enggak berbahaya, justru melengkapi bahwa Alkitab itu kan ilmu dari segala ilmu. Iya kan, justru kita sebagai hamba Tuhan tuh melengkapi. Apa salahnya kita mengenal ilmu psikologi? Jadi kita melengkapi daripada meraba belajar lebih lama kan, kalau udah kenal kan sedikit banyak kan tahu model orang gini begini. Betul. Model begitu. Ya kan ada perabaan minimal seperti itu. Tidak sesat kok. Ini memang justru ilmu psikologi juga ada juga hamba-hamba Tuhan di situ, loh. Betul. Jadi kalau kita melengkapi diri. Kalau meraba dengan ilmu itu bisa lebih cepat lah Pak gitu ya, daripada meraba dengan cuma pengalaman empiris doang gitu ya. Iya betul. Jadi kita minimal ada pengertian yang muncul di dalam diri kita terhadap orang itu dan terhadap diri kita sendiri juga, model-model kita bagaimana. Kita tahu lah seperti itu. Oke, ini ada Vicky Arseno nih, siapa Pak? Keluarganya, putranya tuh? Ini anak saya. Anaknya ikut nonton. Yang paling besar. Oke. Ikut melihat. Pak, tadi Bapak bilang dalam proses konseling itu juga ada tahapan perabaan. Perabaan itu maksudnya menganalisa ya, menganalisa. Iya. Seringkali gini Pak, yang saya tanyakan kan, wah ini konseling ini kalau nggak ada aturan main yang betul-betul ditegakkan antara konselor, maksudnya yang ngasih konseling sama konseli, mungkin klien, pasien, atau orang yang konseling berkonsultasi itu, kalau nggak ditegakkan ini konseling kan jadi konsleting itu kan Pak? Iya betul, makanya kan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, seperti apa itu? Si konselor ini harus punya tahapan-tahapan. Kalau nggak punya tahapan, ngalor ngidul. Lah kayak kita kan walaupun ngalor ngidul kan cuma temanya, tapi kan kita terarah. Oh, betul nak? Ngalor ngidul tuh, ya kan? Ngalor ngidul tuh utara ke selatan Pak. Jadi kita jelas arahnya. Bukan. Kalau bahasa Betawi, ngalor ngidul ngawur-ngawur. Oh, enggak. Ngalor ngidul bukan ngawur, itu beda. Iya, beda ya. Jadi beda persepsi ya. Nah, kita kan sudah satu persepsi. Oke. Iya kan, itu kan ada tahapan-tahapan, ya kan, tahapan understanding responsive, probing responsive, ya kan, supportive responsive, interpretatif responsive, evaluatif responsive, baru action responsive. Ada 6 responsif yang harus dimiliki si konselor. Konselor Pak. Itu yang harus dikuasai. Si konselor. Si konselor ya. Di konselor, di pihak konselor. Oke. Kalau tidak demikian, dari mana dimulai? Baik, tahapan yang pertama tadi apa Pak? Understanding responsive. Nah, ini ada Aditya Putra Paradana, ini juga hamba Tuhan di Tiberias, juga join dengan kita. I see. Mario Marcelo juga hamba Tuhan di Tiberias. Rekan-rekan sepelayanan kangen nggak? Rekan-rekan sepelayanan kita belajar sama-sama malam hari ini ya, dari pengalaman-pengalaman. Iya, betul. Halo Mario, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi gimana Pak, tahapan yang pertama itu seperti apa buat seorang konselor?
Iya, tahapan pertama mesti sebetulnya ini pegangan seorang konselor. Jadi si konselor itu tidak boleh tahu, tapi karena kita ini memang harus bagi-bagi ilmu, ya si konselor. Karena gini, ada tahapan understanding responsive. Jadi itu diciptakan suasana yang saling mengerti antara konselor dengan konsili. Gitu loh, ya kan. Jadi ada muncul empati. Kalau nggak ada muncul empati, si konselor ini bisa hanya kerjanya menghakimi. Gitu loh, nggak ada empati, ya kan. Masalahmu masalahku, bukan masalahmu masalahku, harusnya masalahmu masalah aku juga, seperti itu kalau di dalam konseling. Oh, oke. Jadi Jadi turut membeban. Diawali dengan sebuah tahap untuk saling mengerti bahwa saya ini sebagai seorang konselor, saya harus memahami perasaan, masalahmu, bahkan tadi berempati. Ya, betul. Bukan betul, dimanfaatkan kan Pak, malahan empati kemudian malah dimanfaatkan. Itu namanya nggak bagus. Itu bisa konsleting itu. Nah makanya itu yang tadi saya bilang, konseling jadi konsleting karena dimanfaatkan gitu loh. Ya. Oke. Nggak boleh, itu etikanya nggak boleh. Ya, tahapan yang kedua seperti apa Pak? Yang kedua tuh probing. Misalnya Pendeta Gideon datang sama dokter, gitu. Pak dokter nih, saya datang nih sakit di dada kiri nih. Oh, Anda sakit jantung. Anda percaya itu? Kalau dibilang dokter seperti itu, ya kan nggak boleh begitu, kan harus diprobing dulu, dianalisa dulu. Bisa masuk angin, bisa keseleo, bisa sakit jantung. Jadi ada analisa, ada probing. Jadi ada satu nilai analisa medis yang tepat. Apa sih sebetulnya persoalan klien ini, seperti itu Pak Pendeta. Jadi kayak penegakan. Kalau tidak demikian ngawur gitu. Jadi kayak mungkin di istilah di kedokteran itu penegakan diagnosa ya, lewat. Iya, misalnya ada benjolan di probing, benjolan ini kanker atau enggak, kan ada di biopsi segala macam, nggak sembarangan tebak, nggak sembarangan operasi. Jadi mesti di MRI atau di scanning segala macam, itu di probing. Ya, masalah juga seperti itu, mesti di probing. Masalahnya ini apa yang sebenarnya? Maklum kan kalau konsili kan dalam arti kacau pikirannya, kacau hatinya, ya kan? Nah, dibutuhkan pendamping yang untuk mengetahui masalah dia sebenarnya apa. Ya kan, nggak tahu juga, nggak jelas. Nah, ini konselor membantu dalam hal ini, gitu loh Pak Pendeta. Jadi nggak bisa ya Pak, misalnya saya sebagai seorang konselor ini, terus datang ke Pak Denny sebagai konselor, Pak, saya mau bunuh diri nih, kenapa Pak ya? Oh, itu pasti ada setan di dalam dirimu. Gak bisa sembarangan gitu. Gak bisa sembarangan. Kan nggak boleh. Iya, itu mesti di probing dulu gitu. Iyalah. Orang mesti bunuh diri dibilang ada setan, malah dia loncat langsung habis itu. Iya. Berbahaya. Soalnya si konselor ini kan adalah orang yang diandalkan sama konseling. Ngomongnya nggak boleh sembarangan. Betul. Ya kan, kalau dia ngomong sembarangan, dipercaya, membahayakan jiwa si konseli gitu loh. Jadi artinya orang datang pusing, pulang mabok. Jadi itu tambah pusing mabok. Aduh. Ya kan, jadi kacau gitu loh. Makin mabok kacau deh. Tadi ada Bang Ren Desian ya, selamat malam juga. Selamat. Ya. Ada Bang Sito. Ini anggap aja kuliah deh sama Pak Denny. Kan dokter. Saya juga lagi tukar pendapat. Oh, tukar pendapat. Kita bukan tukar pikiran loh. Tukar pikiran mall. Kenapa Pak? Tukar pikiran kenapa? Saya ada istilah kalau tukar pikiran saya tidak mau. Kenapa? Pikirannya baku tukar, tapi ini kita tukar pendapat, no problem. Oh, I see. Baik. Oke, terus tahapan yang ke berapa tadi ya? Ketiga. Ketiga itu supportive respon. Artinya kita memberikan support apa yang memang dia alami, apa yang dia udah bertindak gitu loh. Kita support. Jadi artian menguatkan si konseli tahapan ini, ya kan. Jadi mensupport, jangan sampai malah melemahkan, mengutuk, malah bikin kacau gitu. Kita harus mensupport bahwa masalah dia adalah masalah kita juga. Jadi artinya kita turut mendampingi, ada beban juga di orang itu, gitu loh Pak Pendeta. Jadi itu. Ketika konseling datang ke konselor ini juga ayem kan, hatinya tenang dulu deh, dibuat tenang dulu lah gitu loh.
bahwa Ya, orang di depan saya ini dia akan support saya kok gitu untuk saya lepas dari masalah ini. ya. Bila mana perlu kasih minum dulu, ya kasih minum teh Ah, manis, betul. ya gitu toh. Kalau lagi pusing tanggal tua dikasih duit dulu gitu Pak ya. Ya, kasih duit sih nggak ada. Kecuali seringkali gini Pak Gideon, seringkali setelah itu pulang minta ongkos, setelah itu kita seringkali kasih. Itu saya sering tuh, sering kayak gitu. Ya, Makanya, sering kayak ya gitu. kan mau nggak mau harus kasih daripada dia jalan kaki kan, nggak Mm-mm. banyak sih, nggak banyak. Ya, ya, ya. Oke, tahapan yang kelima, Pak. Tadi kan ada 6 ya. Tahapan keempat ini sekarang. Oh ya, keempat ya. Oke. Tadi kan Oke, ketiga, sekarang tuh interpretatif. Jadi interpretatif ini adalah kita menginterpretasikan masalah dia ini apa-apa aja gitu loh, seperti itu. Menginterpretasikan di depan dia, Mm-mm. masalahmu ini sebenarnya ini. Kita menginterpretasikan gitu Mm-mm. loh. Kalau dia manggut, kalau dia setuju, ya kita itulah yang kita bahas selanjutnya. Jadi dari sekian ini mengerucut kan ibaratnya kan. Mm. Mengerucut tuh kita yang mampu menginterpretasikan masalah dia ini sebetulnya apa hasil daripada probing tadi. Ya, mulai Gitu. Jadi dipetakan gitu nggak Pak ya. seperti Mulai dipetakan. Ini loh ya masalahmu, betul ini di sini masalahmu karena orang pun betul biasanya dia kan nggak ngerti gitu. Oke, tahapan kelima. nggak kayak benang kusut. Evaluasi Ah, evaluasi respon. Jadi mengevaluasi gitu loh. Jadi kita tetap begitu mengevaluasi si konselor tuh sudah masuk penilaiannya. hmm, Gitu loh. Tadi interpretasi si konselor belum masuk penilaiannya. Dia cuma masalah dia di BBR, ini lo masalahmu. hmm, Iya kan? Kemudian kita evaluasi, nah itu disitulah pendapat si konselor mulai masuk di orang ini, di konseli ini. hmm. Hasil evaluasi. Jadi ya gitu loh. Iya kan? Pendapat mulai Seperti masuk, itu. artinya saran-saran gitu, Pak Denny. Iya, saran-saran. Hmm. Jadi gini, bukan saran. Jadi evaluasi ini adalah mengevaluasi hasil interpretasi. Mm-mm. Evaluasinya ini apa selanjutnya? Belum action. Kalau yang Oh, terakhir kan action respon. artinya, Gitu ini ada loh. yang salah di sini nih, gitu, misalnya. Kita evaluasi, Hmm. kemudian kita sepakati, baru ada muncul di situ action respon. Di evaluasi ini belum sepenuhnya si konselor masuk. Hmm. Seperti Jadi yang itu. terakhir tadi, Kalau begitu action ya, respon. action respon. Jadi di situ kita kasih ayat, kasih ayat firman, kasih Ya, pendapat. ya, Dia terima syukur, nggak terima ya urusan dia. ya, Seperti itu. ya, ya, ya. Iya kan. Oke, itu tahapan-tahapan ya. Apa namanya? Dia Iya. terima syukur, nggak terima syukur. Nah, tapi masalahnya kayak dalam dunia konseling ya, seringkali yang terjadi itu si konsel ini kan rasa dirinya yang paling benar gitu Pak. Misalnya kita udah mulai memetakan tadi kan, oh tadi salah kamu tuh mestinya di sini, kamu tuh terlalu cerewet, oh kamu itu terlalu banyak bohong di antara pasangan. Iya. Kali kan mereka ini mulai menolak, enggak dia yang salah, enggak kok bukan saya Pak Pendeta. Nah ini kan yang rasa paling Iya. benar gitu loh. Nah Anda sebagai konselor, biasanya kalau menghadapi konseli atau jemaat yang merasa dirinya itu benar, nggak ada yang salah, itu gimana coba? Konseling sih konseling. Gini, Ya. ya, gini Pak Gideon, Pak Pendeta. Ya. Jadi artian bahwa kita tidak akan pernah ke tahap selanjutnya tanpa disepakati bersama. Gitu loh. Kalau dia ngotot di situ, ya proses konseling berhenti. Nggak bisa dilanjutkan. Gitu loh. Jadi artinya Ya, kalau dia nggak bisa dilanjutkan. kalau artinya dia ngotot gitu, enggak kok bukan saya yang salah Pak Pendeta, nggak bisa, enggak kayak gitu. Bapak sebagai konselor jadi bilang, oke Pak Bu, ini gimana? Dilanjut? Enggak. Kalau enggak ya sudah pulang aja sana. Gitu Pak. Iya, begitu. Karena kan kita kan sama-sama kan membahas masalah dia, toh. Begitu ketahuan, begitu di probing aja di situ ketahuan dia ini posisinya mau arah mana, mau arah kemana, arah ngotot, arah nerimo. Kalau dia ngotot di situ di probing ngotot terus, ya cukup di probing saja bahwa
ya Heeh. karepe dhewe atau kamu bawa Iya, karepe dhewe lah gitu ya. iya, 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 iya. Pernah nih, Iya, pernah nih banyak saya juga urusanmu. pernah saya punya pengalaman gitu ya, suami istri datang gitu katanya mau konseling gitu kan. Nah, begitu udah Iya, duduk di depan kita semua malah tengkar sendiri. Kan saya jadi bingung gitu. Ini gimana sih saya di sini? iya betul betul. Masa hanya untuk dengerin pertengkaran kalian katanya mau diselesaikan kok malah tengkar duluan gitu. Jadi openingnya tengkar duluan gitu, Pak. Akhirnya saya bilang, jadi Iya, gimana gitu. eh. Kita dengar terus ya sudah berarti saya pulang dong. Saya nggak berarti di sini gitu. Kalau cuma untuk dengerin kalian tengkar. Tadi tolong dijelaskan, Pendeta Gideon, Ya. apakah Bapak diundang apa dia datang sama kita? Oh, saya diundang. Saya diundang. Oh, kalau diundang itu jangan mau. Loh, kan saya Jangan nggak, mau, Pak. ya saya kan nggak tahu Pak apa yang terjadi gitu. Begitu saya datang dengan niatan ya mungkin Eh, benang yang kusut ini mau diselesaikan gitu kan. Tapi udah hmm. ribut sendiri nih. Nah, makanya Kenapa Pak? ya penekanan di sini Pak kalau pastoral itu dia mesti datang ke gereja. Oh, seperti Kalau itu kita, ya. iya, Oh, kalau kita datang ke rumahnya dia udah menang set. Artinya dia mau oh, SNI dewe. Kalau dia datang ke gereja, tinggal kita usir, selesai. Iya kan? Dia kan berniat, ah, iya, dia kan iya, berniat iya, datang sama kita, toh. Gitu iya, loh. iya, iya. Iya kan? Tahu-tahu, Gitu. Kalau kita datang ke sana, rumah-rumah dia punya dia, kita salah kalah hawa gitu loh. Wah, iya, nanti iya, bisa repot, saya naik dewe dia perlakukan kita. Jadi kita jadi betul, bengong betul. aja gitu loh. Jangan-jangan saya malah yang diusir Pak. Dia bisa jadi kalau kita mau ngambek di rumah dia toh. Habis pulang aja, Nah, ya wes pulang aja kamu siapa suruh datang sini toh. iya, 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 Gitu. iya. Nah, itu Oke. sebenarnya si konsili. Oke, oke, oke. Baik. Ini tadi ya seputar dunia konseling ya. Banyak ilmu yang sudah saya terima. Terus gini, Ya, Pak. Eh, Konseling ini kan biasanya artinya jemaat yang bermasalah gitu ya. Jemaat yang bermasalah. Nah, masalahnya kalau hari-hari ya, ini bukan jemaat yang bermasalah, tapi hamba Tuhan yang bermasalah gitu ya. Mungkin Pak Dani bukan rahasia lagi ya, lah. Hari-hari ini kita banyak mendengar gitu berita, banyak hamba Tuhan yang bermasalah. Mulai masalah dalam penggunaan duit jemaat lah, yang artinya korupsi lah, ya, kemudian ya, sampai yang perselingkuhan lah, bahkan percabulan lah di ya, hawa nafsu seksualnya. Nah ini kan malah hamba Tuhannya bermasalah Pak ini, ya kan? Apa ya. namanya bukan jemaat. Ini artinya apa Pak? Ini kok bisa gitu hamba Tuhan kemudian mereka sampai jatuh dalam persoalan yang jemaat itu sukar untuk menerima. Bagi kacamata jemaat tuh kan lu hamba Tuhan, maksudnya lu tuh kan jadi teladan buat kita. Lah masa lu malah berbuat Ya, kayak gitu loh. Sehingga ini bahaya Pak. Sehingga orang lama-lama ini kan tidak respect lagi dengan kekristenan. Gara-gara ya, ya, ulah ulah oknum, saya bilang oknum ini gitu. Sehingga orang sudah nggak ya, respect ya. lagi dengan nggak respect sama hamba Tuhan sih mungkin masih oke, tapi nggak respect sama kekristenan, masalahnya kan kayak gitu. Nah ini apakah Ya, apakah bisa dikatakan wah berarti mereka ini yang jatuh ini artinya hamba Tuhan palsu gitu Pak? Gini, Pendeta Gideon, bahwa saya ingat firman Tuhan tuh seperti babi kembali kepada kubangannya, seperti anjing kembali memakan muntahnya, Ya, ya kan? ya. Kemungkinan manusia, ini manusia lama ini sebetulnya yang angot lagi gitu loh, ya kan? Hmm, Angot lagi. Yang dipertanyakan kan selama ini adalah pertobatan. ya. Pertobatan itu kan sebetulnya metanoia, ya kan? Hmm, Dari berbalik arah. Nah, itu yang mungkin belum dilakukan secara total, belum ada satu nilai doulos yang dipimpin dengan baik, sudah diangkat jadi hamba Tuhan bisa, hamba Tuhan karbitan bisa, ya kan, hamba Tuhan, hamba Tuhanan bisa, hamba hmm, Tuhan. Saya nggak berani bilang hamba Tuhan palsu, artinya hamba Tuhan main-main gitu loh. Niat hmm, hati kan nggak ada yang tahu. Nanti satu saat pasti akan terbongkar. Itulah hebatnya Tuhan. hmm, Dia apabila mau membersihkan mimbarnya dari orang-orang semacam ini, hmm, gitu loh. Jadi semua tuh ada penampian, ada satu nilai penampian seseorang ini niatnya apa, pasti satu saat hmm, akan kena. Kan Galatia 6 ayat 7 kan, jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan.
apa yang ditabur orang itu yang dituai, itu pasti kena sama Tuhan. Kalau main-main di mimbar pasti Nah, dipermainkan. itu loh masalahnya Seperti itu, Pak. Tuhan itu dipermainkan kan dengan pemuasan egonya sendiri kayak Ya, gitu kan. kalau bagi jemaat nggak usah kecewa sama Tuhan. Memang itu artinya Tuhan tuh menyatakan kuasanya mensortir sambil berjalan gitu kan. Ingat dia aja di Matius 7 ayat 21 sampai 23 kan. Gitu. Itu kan sambil berjalan, setiap kita ada satu nilai pertandingan masing-masing dan tanggung jawab masing-masing gitu loh. Iya kan, makanya jadi hamba Tuhan mesti benar-benar harus serius, tidak boleh main-main. Jadi artinya ada mungkin ada Bapak menduga di antara hamba Tuhan yang berbuat cabul, kambuh manusia lamanya tadi dengan korupsi, itu mungkin ada satu proses step yang mungkin dia percepat nggak dia lalui gitu atau gimana ya? Sebetulnya di dalam teologi atau ada yang disebut ministerial internship program. Nah, itu seperti program melayani diri sendiri. Gitu loh. Seperti yang Paulus bilang sama Timotius. 1 Timotius 4 ayat 12 kan. Janganlah engkau dianggap masih muda, jagalah perkataanmu, tingkah lakumu, sikapmu, kesucianmu, gitu loh. Nah, itu sebetulnya kan Timotius lagi dibekali satu nilai ministerial internship program melayani diri sendiri. Gitu loh. Di samping melayani orang lain, juga bisa melayani diri sendiri. Jangan sampai aku sendiri ditolak, aku sendiri menyampaikan firman, aku sendiri ditolak. Itu kan di 1 Korintus 9 ayat 27. Nah, semua ada seperti itu. Kalau hamba Tuhan tidak menyadari hal seperti ini, dia asik-asik khotbah, tetapi dia kosong di dalam, tidak menjaga hati nuraninya, perkataannya, pendengarannya, penglihatannya, pikirannya, kan repot, ya kan? Seperti itu. Makanya Paulus bilang di 1 Korintus 2 ayat 16, kami memiliki pikiran Kristus. Karena yang dipikirin Paulus tuh harus kehendak Tuhan terus dia, bukan kehendak diri dia. Seperti itu. Iya. Nah, kalau sudah seorang hamba Tuhan jatuh dalam dosa gitu kan perlu dilayani itu, Pak. Kalau dalam dunia militer gitu kan, wah ini yang menghakimi kan butuh yang pangkatnya lebih tinggi. Nah, kalau misalnya dalam dunia pelayanan gitu gimana, Pak? Iya. Misalnya seorang hamba Tuhan. Sebenarnya gini, seringkali kalau di tempat saya beribadah jelas, ya artinya kalau kamu jatuh dalam dosa, copot, gitu loh. Karena gini, karena nggak ada alat. Kalau sudah selevel hamba Tuhan, karena nggak ada alat mengetahui bertobat atau tidaknya. Betul. Kan sekali kan orang bilang digembalakan. Betul. Kalau listrik kan ada alatnya. Listrik kan tes pen. Oh ini ada strom. Oh ini nggak ada strom. Kalau pertobatan di mana alatnya gitu loh. Walaupun sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, gitu. Kalau memang sudah jatuh dalam dosa, ya sudah. Artian depending dulu seperti itu. Pelayanannya jangan sampai dilanjutkan seperti itu, Pak. Jadi susah juga digembalakan. Bagaimana seorang hamba Tuhan kok digembalakan sama sopo? Nah, itu yang saya tanyakan. Dia harus ada level digembalakan sama Roh Kudus, sebagaimana si Petrus, ya kan, sebagaimana Paulus, seperti itu. Gideon. Jadi kan? Harusnya ada kesadaran ya Pak Denny ya, ketika seorang hamba Tuhan jatuh ya dia mestinya harus tahu gitu bahwa dia harus stop melayani dong mestinya. Dia butuh yang dilayani. Oh harus. Itu kan sudah harus ada etika di depan ya kan. Kita hamba Tuhan loh, jangan main-main loh. Itu kan satu predikat yang luar biasa. Harusnya ada kesadaran yang tinggi sedemikian rupa seperti itu. Iya. Tahu diri lah gitu. Tahu diri lah gitu ya, udah jatuh ya udah gitu. Ya butuh dilayani lah gitu ya. Sekarang gini, betul. Pak Denny. Kita masih dalam konteks itu ya, membahas kejatuhan hamba-hamba Tuhan. Ya, kemudian diikuti juga macam-macam ya, ada penyelewengan. Pengajaran-pengajaran yang makin aneh-aneh, pengajaran-pengajaran yang makin membingungkan jemaat, yang akhirnya ujung-ujungnya itu malah menyesatkan jemaat, gitu ya. Sekarang ini kan tidak bisa dipungkiri ya, makin banyak lah, gitu. Sehingga kayak hamba Tuhan ini kayak marketing gitu Pak. Marketing tuh pokoknya jualan lu beda, laris gitu. Nah ini mereka kan kayak gitu pengajaran saya kalau soal pengajaran hidup kudus mah udah biasa, nggak disukai orang. Ini saya harus punya pengajaran yang berbeda gitu. Saya ambil isi Alkitab saya copot gitu yang mungkin
mengenakkan telinga yang itu berbeda gitu. Sehingga jemaat itu bingung, kok di situ diajari gitu, di sini kok diajari begini gitu ya. Nah, ini mulai terjadi penyesatan gitu. Mungkin Pak Denny Harsono bisa memberikan panduan gitu kepada jemaat. Sebenarnya menilai, kalau tadi pertobatan itu susah ya ngukurnya ya. Alat pengukurnya kan susah ya. Variabelnya kan susah, gitu kan. Nah, kalau kesesatan ini bisa nggak Pak diukur gitu? Maksudnya paling nggak paling nggak itu didiagnosa dari awal. Oh, ini jemaat kan mestinya juga pinter gitu, punya kepandaian secara teologi gitu ya untuk menilai, ini kayaknya sesat nih. Ini saya nggak boleh nerusin nih gitu. Ada banyak orang ketika dia tidak mempunyai filter itu, akhirnya terus gitu. Oh, ini pengajaran ini asik nih. Wah, asik juga. Wah, memuaskan hawa nafsunya sendiri gitu kan, Pak. Akhirnya keterusan. Nah, ya, memang kalau diawali dalam hal untuk kedagingan kita, itu pasti bablas gitu loh. Iya kan? Makanya diawali bukan dalam kedagingan, tangkaplah semua di dalam roh dan kebenaran. Iya kan? Kalaupun pahit rasanya, kalau memang itu ajaran teguran, kita harus terima. Dan kita lihat buahnya si hamba Tuhan tersebut, gitu loh. Iya kan? Semua kan bisa dilihat dari buah-buahnya. Tapi kalau sudah terlanjur keasikan, artinya keasikan kedagingan, ya terbuai. Nah, itu artinya satu nilai yang terbiasa, itu sudah mengikat susunan saraf, neuron, itu jadi kacau. Itu yang berbahaya. Makanya si jemaat itu harus peka banget, harus benar-benar serius, ya kan, bahwa dalam hal ini kalau memang dia nggak ngerti ajaran ini, tanya, terus dikontrol terus apa yang dihotbahkan si pendeta tersebut melalui pencarian Alkitab ataupun melalui tanya-tanya kepada pendeta-pendeta lain supaya ada acuan dia seperti itu. Kalau yang sudah sekolah teologi ya tahu, ngerti gitu loh. Tapi bahkan yang sudah sekolah teologi juga yang menyesatkan. Nah, makanya. Tinggal kita lihat aja. Itu masalahnya. Kita aja. Makanya di sini jangan membabi buta kita mendukung hamba-hamba Tuhan, dalam artian kita hanya melihat kasih Yesus Kristus seperti itu, jadi kita aman. Gitu loh. Kalau main dukung-dukung hamba Tuhan, akhirnya mengikut manusia bukan pengikut Tuhan Yesus. Itu yang perlu kita hati-hati. Yang perlu kita hati-hati. Oke. Berarti indikatornya apa nih Pak? Nggak ada apa gitu tuntunan buat jemaat supaya mereka tidak tersesatkan oleh angin-angin pengajaran. Nah, ini kan angin-angin pengajaran namanya. Iya, saya percaya kalau kita pertama kan berdoa kan, kita mau ibadah, berdoa biar Roh Kudus pimpin. Ya kan, nanti ada pengajaran dari kepekaan dan akan Roh Kudus ini perlu, karena jadi nanti kita tahu, oh ini pengajarannya kan rasanya ini aneh, miring-miring segala macam, ya kan. Kalau untuk menyenangkan ke daging kita tahu, wah ini lagi membuai kita. Ya, kita harus tahu, kita berjalan dengan Roh Kudus pasti tahu itu. Pasti tahu, karena menurut saya seperti itu yang pengalaman saya dalam arti menjadi Kristen. Ya kan, jadi selalu dipimpin oleh Roh kebenaran ini, seperti itu. Ya, Pak Denny, hari-hari ini yang banyak laku itu kan pengajaran-pengajaran yang mengenakan gitu ya. Apa namanya, kalau Pak Denny sendiri masih percaya ya bahwa kita harus hidup dalam kekudusan. Itu setuju ya, nggak bisa ditawar, nggak bisa ditekuk-tekuk ya. Kalau nggak bisa ditekuk-tekuk, kalau urusan itu urusan kebenaran ya kan. Kalau saya masuk Kristen tanpa kacau, mendingan saya nggak jadi Kristen. Itu tuh. Soalnya iya kan, jadi kan hari-hari harga mati itu kalau kekudusan. Harga mati ya, tapi hari-hari ini kan kayaknya harga mati ini udah mau dibuka segelnya gitu kan. Artinya bisa ditawar lah. Mana mungkin hidup kudus, nggak mungkin lah. Pengajaran kayak gitu nggak mungkin lah, mana mungkin. Gitu. Kita manusia kan masih kedagingan, masih penuh keterbatasan. Iya. Gitu kan. Iya. Apa lah. Gini. Jatuh dalam dosa kan kita punya Tuhan yang pengampun. Dia kan maha baik, mengampunilah gitu loh. Iya, itu iblis tepuk tangan. Iya kan? Tepuk tangan. Artinya saya tahu kelemahan itu, tetapi bukan bakal nilai kompromi. Iya toh? Iya. Itu nilai kelemahan itu bakal nilai kita berjaga-jaga. 1 Petrus 5 ayat 8. Iya. Kalau kita bakal nilai kompromi, nilai pertahanan kita apa? Firman Tuhan yang berkuasa mau taruh di mana? Iya kan, menjadi pelaku firman mau taruh di mana?
Ya kan, kalau iman tanpa perbuatan hakikatnya mati, mau taruh di mana? Gitu loh. Iya kan? Makanya di situ teringat saya di 1 Korintus 11 ayat 3 kalau nggak salah, atau terbalik ayatnya, ya Iya. kan, bahwa Paulus pernah membuat nasihat sama orang di Korintus, ya kan, kesetiaanmu aku tidak ragukan, Iya. yang akan kepada Kristus. Tapi aku khawatir bahwa seperti Hawa dijatuhkan iblis, betapa liciknya iblis gitu loh. Paulus tuh lagi bicara sama orang-orang yang sudah mendapat anugerah, Nah, gitu loh. Jadi artinya Paulus masih ada rasa khawatir bahwa si Hawa aja yang selalu dalam hadirat Tuhan bisa jatuh sama iblis. Jadi iblis itu adalah sangat licik, iya, sangat lihai. iya, iya. Kan kita ada bicara, iblis kan Pak sudah dikalahkan. Betul, Nah, tapi iblis belum dihukum. Iblis belum dihukum. 1 Petrus 5 ayat 8. Berjaga-jagalah dia seperti singa yang mengaum. Kita perlu tetap hati-hati gitu loh, ya kan? Semua hati-hati. iya, iya. Jadi artian bahwa harus ada upaya-upaya yang kita lakukan dalam rangka kita mempertanggungjawabkan keselamatan tersebut. Iya kan? Kalau tidak ada upaya itu repot. Di Ibrani 10:26, kalau engkau jatuh dalam dosa lagi, dengan apalagi kau diampuni. Seperti itu. Dong, sama aja kau menginjak-injak karya anak domba Allah gitu. Oke. Saya catat di situ tadi ada kata upaya. Bagaimanapun ada upaya. Iya, Ya. ada upaya. Jangan kemudian ngeflow aja udah daripada lu stres, rest aja, kita santai aja gitu. Toh nanti Tuhan mengampuni. Memang pengampunan ini milikmu, ya kan? Memang pengampunan ini seenakmu. Ya kan? Apa Tuhan ini kerjanya mengampuni melulu? Kamu tanggung jawab dari yang Tuhan kasih mana? Iya kan, gitu loh. Iya kan, tanggung jawabmu mana? Iya kan, enak-enak aja. Kalau anugerah bakal dipermainkan seperti itu, ya bakal kamu lebih baik kena ada hukum karma, lebih takut. Waduh. Bener nggak Pendeta Gideon? Dulu hukum karma kita takut dulu, betul nggak? Iya, Masa di dalam kasih karunia kita berani-berani bikin dosa, mendingan kamu lebih baik dihukum karma, lu takut bikin dosa. Iya. Iya Sama hukum karma takut, sama hukum Tuhan yang hukum kasih malah diselewengkan, malah disembarangkan gitu ya. Itu yang kurang ajar gitu. Makanya kita ya sebetulnya gini Pak Pendeta Gideon, saya bicara ini bukan karena saya ini sombong, bukan. Karena saya bicara ini mengasihi jemaat seperti itu. Iya kan, dia syukur didengar, nggak didengar ya nggak apa-apa. Saya kan kalau masih bisa disuruh khotbah atau masih ada kesempatan khotbah, saya khotbah. Kalau nggak ada kesempatan, ya namanya khotbah dimanapun bisa, ya kan. Artinya gini, nggak bisa dibungkam saya ini seperti itu. Nggak bisa dibungkam soal ini. Kalau memang, wah pendeta Denny khotbahnya nggak laku, banyak orang nggak mau datang, ya udah, nggak usah diundang lagi, gitu aja. Iya kan? Wah, luar biasa. Mencukupkan. Kenapa Pak? Ya dulu kan waktu saya belum berkhotbah juga dalam arti kalau secara uang kekurangan, tetapi kan Tuhan cukupkan. Apalagi sekarang sudah semua anak-anak sudah kerja, sudah luar biasa. Ini kan artinya kan kita nggak usah takut-takut lagi gini loh Pak Pendeta. Dulu ada yang ngomong ibu-ibu gini, Pak Pendeta sebetulnya khotbahnya bagus, tapi lucunya kurang banyak. Iya kan? Kemudian cuman khotbahnya terlalu keras Pak Pendeta. Ya gara-gara lu gue masuk neraka gitu kan. Kacau gitu. Ya kan kita kan bukannya orang entertain, kita kan pendeta, hamba Tuhan. Tuh, dengerin tuh itu, Bapak Pendeta kan harus menyampaikan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang menyampaikan yang jemaat mau gitu. Betul. Makanya yang saya suka dari gaya khotbahnya Bapak Pendeta Denny Harsiano ini kan keras gitu ya, tegas gitu. No compromise gitu ya. Bahkan meskipun jemaat di tempat duduknya udah merah semua, udah merah padam gitu. itu yang sering kali yang terjadi kayak gitu ya. Nah, berikutnya Pak Pendeta, ini para netizen boleh nanya-nanya ya. Jadi Anda jangan cuma nonton gitu. Silakan. Mungkin mau nanya-nanya boleh, silakan ya. Saya asik ngobrol sendiri dengan Pak Denny, tapi Anda boleh ikut nanya gitu, masih ada waktu ya. Oke, gini Pak, saya jadi ingat tentang adanya satu pengarahan kepada jemaat bahwa jemaat ini kan
harus apa namanya berakar, harus bertumbuh di salah satu gereja gitu ya. Artinya di gereja Ya. lokal. Tapi kayaknya itu kan mulai terabaikan gitu ya. Dengan perkembangan jemaat yang tadi itu mau-maunya sendiri gitu, cari yang enak, cari yang mengenakkan telinga, cari yang sesuai seleranya, cari yang dia suka gitu. Akhirnya mulai jalan-jalan gitu. Gereja jalan-jalan Indonesia gitu kan. Tapi sekarang kan PSBB Pak, Iya. tim corona nggak bisa Nggak bisa jalan-jalan. gereja jalan-jalan Indonesia semua pada tutup gitu. Tapi tetap Pak, bukan kalau dulu kan GJJI, Gereja Jalan-Jalan Indonesia gitu kan. Iya. Eh, 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 GPPI, GPPOI, GPPOI Nah, sekarang Gereja Pilih-Pilih Online Indonesia. pilih-pilih online. Ya. Iya, hak-hak mereka lah seperti itu Dia ya. dia bisa pilih online di sini, dia suka sama pendeta itu, dia pilih online di situ gitu kan. Sehingga saya Ya. curiga streaming ibadah itu mestinya 2 jam gitu, itu nggak 2 jam ditonton gitu, ini nggak enak nih, langsung pindah gitu. Semudah itu kan mereka pindah channel sekarang gitu, dengan adanya online. Iya. Nah, makin banyak mudah pilihan gitu, makin banyak mereka dimudahkan dalam pemilihan mereka. Ini Iya. apakah kemudian isu berakar, kemudian bertumbuh itu tetap bisa dipertahankan, Pak? Sebetulnya nggak bisa. Artinya di sini nilai kesetiaan saja sudah terganggu. Nah, makanya. Iya kan. Nah, terus? Jadi kalau apa namanya kesetiaannya sudah terganggu, dia pikirannya sudah agak kacau. Mm-mm. Begitu dia dengar ini nggak enak ganti, ini enak ganti, Mm-mm. ini enak ganti. Mm-mm. Nggak bisa gitu. Ya Mm-mm. kan. Memang akhir-akhir ini dunia ini menjadikan umat Tuhan ini kehilangan kesetiaan dia berdiam diri, Iya, kesetiaan untuk diajar, betul, kesetiaan untuk rendah hati, betul. itu sangat kurang. Lama kelamaan dia kan kacau sendiri gitu loh, dan akhirnya dia bingung sendiri. Nah akhirnya kan mentok sendiri, benjol sendiri, iya kan. Jadi Iya, ketetapan iya, hatinya itu lama-lama jadi kacau. iya, Itu iya, yang tidak boleh sebetulnya, ya kan. Tetapkan saja, diamkan dirimu 2 jam, ya kan, iya, 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 untuk apa namanya mendengar apa namanya live streaming seperti itu. Jangan pindah-pindah. Nanti iya, pada akhirnya kondisinya jadi kacau sendiri gitu loh. Jadi kan nggak bisa. Kan khotbah ini kan ada alurnya, ada flow-nya, toh. betul. Kalau pindah-pindah begini jadi kacau. Memang hak kamu mau pindah-pindah, tetapi kan nanti berakibat di kemudian hari Mm-mm. saat engkau membutuhkan firman. Mm-mm. Itu bagaimana? Itu seringkali saya menjumpai orang-orang pada saat dia sakit, Mm-mm. saat dia tergeletak. Jadi seperti apa namanya agak galau, agak bimbang seperti itu. Mm. Itu akibatnya seperti itu. Itu yang dikhawatirkan sama saya sebetulnya. Tuh denger tuh jemaat Ya tuh kan? yang suka pindah-pindah online sana, online sini, semua dicicipi sana sini ya kan. Ntar lama-lama jadi kacau tuh otaknya katanya Pak Denny ya. Kalau sudah satu ibadah waktu sudah selesai boleh pindah gitu loh, tapi jangan Oh, baru setengah pindah kan, jadi bagaimana kan. Khotbah pendeta kan ada judulnya, ibarat film. Oke, kan film sekarang kan ada 4 gedung tuh satu tempat tuh. iya, iya. Iya kan, kamu habis masuk gedung ini belum habis film ini, pindah lagi, kacau kan. Betul, betul, betul. Iya kan, nonton bioskop saja sampai selesai kamu nggak Betul. mau rugi kok, kamu tunggu toh. Kenapa ini belum doa berkat udah pulang. Iya. Ya kan, kalau di zaman perjanjian lama udah mati orang-orang begini. dilibas sama Tuhan gitu kan, nggak ada kekusukan gitu loh. Iya, 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 iya. Iya, hatinya galau gitu. Ya, satu pesan tadi ya. Kalau udah selesai silahkan gitu ya. Tapi gini loh, gereja kan Silakan. mestinya harus tetap punya program kan, Pak. Maksudnya punya, ibaratnya kalau menyusun buku itu kan ada bab 1, ada bab 2, bab 3, kan nggak bisa comot-comot halaman. Iya. Halaman kan nggak, malah kacau kan gitu. Ya, betul. Makanya hidup ini mesti tertib, Ya, ya kan, teratur. iya, iya. Jadi kita otomatis ada seperti itu. Kalau misalnya apalagi sekarang kan medsos kan, artinya Heeh. kamu nggak bisa dengar live, misalnya kan bisa dengar ulangannya, toh Betul, bisa kan betul. dicari lagi. Kenapa takut? Kecuali live-nya itu nggak ada hilang
Nah, itu kan, Iya. nah, misalnya, saya mendengar pendeta Gideon, Iya. dengerin aja tuh sampai selesai, baru saya Iya. mendengar pendeta Dini Arseno, dengar sampai selesai gitu. Iya. Ya kan, kalau pendeta Gideon udah kelewatan kan bisa dicari Iya. gitu. Iya. Tapi tetap Ya kan konteksnya Pak, itu tadi Pak seperti ya, itu Pak. hati-hati gitu. Maksudnya jangan sampai kita bingung sendiri gitu. Nontonnya sih selesai, lihat Bapak Pendeta Arseno berkhotbah selesai gitu. Nanti lihat Bapak Pendeta Acong itu jadi bingung. Katanya di situ kekudusan penting, di sini nggak penting, kan jadi bingung Pak. Katanya kalau di situ persembahan itu wajib, kalau di sini nggak wajib, itu kan jadi bingung Pak. Nah, di situ Jadi dikembalikan pusing. dimotivasi, Pak. Oke. Dikembalikan dimotivasi, di prinsip gitu loh. Ya kan, kalau nggak ada prinsip, kamu termakan prinsip orang lain. Iya, iya. Seperti itu, ya Masuk kan. Kalau hal-hal termakan prinsip orang lain, jadi kacau kita. termasuk prinsip yang doktrinal ya, misalnya soal baptisan. Nah, ini ada pengajaran, ini kan sangat doktrin banget sesuai dengan gereja masing-masing. Nah, misalnya kalau kita nonton, di sini katanya gereja ini mengajarkan dia di online baptisnya tuh begini, kalau yang situ katanya baptisnya begitu. Wah, terus yang benar gimana, kan bingung gitu, pusing. Sampai gara-gara baptisan, Pak, ini ada anak stres. Nah, ini saya cerita nih ya. Saya punya satu pengalaman, ini kejadiannya Ya. kejadian benar gitu, 5-6 tahun yang lalu, ketika saya ada di kantor gitu, di studio, saya kan berkantor di media radio gitu ya, ada satu anak gitu tiba-tiba datang dan dia jerit-jerit gitu, jerit-jerit, dan dia langsung masuk ke ruang siaran gitu. Dan dia mau ngomong, dia maksa mau ngomong, kita semua kan kaget gitu, kejadiannya cepat gitu, dalam hitungan menit, enggak, hitungan detik gitu, tiba-tiba dia menyeruak masuk gitu, dan dia kepengen ngomong. Kita kan pasti mencegah gitu kan, kita mencegah, tapi anak ini kekuatannya luar biasa gitu ya, teriak-teriak dan kekuatannya luar biasa sampai kita kewalahan gitu. Akhirnya satu hal yang bisa kami lakukan waktu itu adalah mematikan semua instrumen siaran, mematikan semua listrik, karena itu berbahaya, semua dicabuti, semua dirusak. Wah, itu kan bahaya gitu, jangan sampai terjadi hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Nah, kejadian itu begitu cepat, dan saya masuk ke ruangan, tiba-tiba si anak ini mengunci ruangan pintu itu dan kuncinya diambil, sehingga otomatis saya terkunci bersama dia berdua gitu. Saya pikir, waduh, ini bahaya ya. Saya sempat dilempar mic siaran loh Pak, jadi bibir saya ini lecet gitu, dilempar oleh mic. Dan dia marah-marah gitu. Dia marah-marah gitu, stres banget. Nah, ini kan kita membahas tema stres juga ini, supaya kita bebas dari stres gitu ya. Marah-marah, saya tanya ada apa, marah-marah. Saya mau siaran. Loh, siaran apa? Pokoknya saya mau siaran gitu. Loh, iya, tenang dulu, ada apa? Ayo duduk, diam dulu. Saya tawari minum gitu. Antara dia ambil, nggak ambil. Ya saya sih pokoknya yang saya bilang ya, saya harus melayani dengan kasih gitu. Apapun kondisinya orang, saya main dengan kasih. Yang tadi Pak Denny bilang, bila perlu kan dikasih minum dulu gitu kan. Saya kasih air minum gitu, dia kayak insecure gitu ya. Ini beneran nggak sih orang ngasih minum ini gitu loh. Jadi dengan penuh kecurigaan gitu. Singkat cerita, akhirnya dia ambil minuman karena dia udah kecapean kan Pak, mengeluarkan tenaga, marah, kayak kesurupan kayak gitu. Akhirnya saya sodorkan air minum dan dia minum. Dan betul, ketika dia minum sedikit lebih tenang. Jadi sedikit lebih tenang, dan saya tanya, ada apa toh? Saya kepingin siaran. Terus siaran apa? Dia tunjukkan kertas. Dia tulis kayak istilahnya kalau di dunia broadcasting radio tuh script, naskah. Dia tunjukkan tulisannya, dan begitu saya baca, tulisannya apa? Simple. Dengar. Sebut aja namanya Acong. Dengar. Acong tidak mau dibaptis di gereja itu. Acong pengen dibaptis gerejanya Acong sendiri. Nah, ini masalah baptisan, ternyata punya selidik, saya tanya gitu. Rupanya dia dipaksa gitu sama orang tuanya untuk baptis di gereja keluarga. Gereja turun-temurun lah istilahnya gitu. Padahal dia punya pemahaman keyakinan sendiri gitu. Nah, saking dipaksanya mungkin anaknya jadi stres kan, diluapkan. Jadi kayak dia ini mau mengkudeta radio saya untuk menyiarkan suara hatinya yang ditekan. Mungkin seperti itu Pak Pendeta. Gitu. Ini kan saya bilang kan, gara-gara baptisan aja bisa bikin masalah gitu, jadi stres anak itu. Dan ketika akhirnya oke, saya akan ladeni kamu. Tapi nggak begitu lama, tim saya di bawah itu kan semua pada ketakutan, semua udah pada panik. Rupanya diam-diam tim saya di bawah itu udah panggil
kepolisian gitu dan ditangkap lah si anak ini. Saya kasihan juga sih sebetulnya. Saya Iya, kepingin melayani dia gitu. Ada apa toh gitu. Tapi ya keburu tim kepolisian datang, ditangkap, nangis Pak anaknya dan dianterin pulang gitu. iya, Nah ini gimana iya, Pak? iya, Ya kan soal baptisan aja kan iya, bisa bikin stres gitu. Nah apa namanya bagaimana yang saya tanyakan itu kalau terjadi masalah ini antara orang tua sama anak gini, waktunya kan di rumah saja Pak, ini kan semuanya kumpul di rumah. Artinya kan semakin sering intens berhubungan, iya, semakin timbul banyak gesekan gitu, gesekan perbedaan pendapat, bahkan ini tadi saya katakan perbedaan gereja, perbedaan baptisan, anak sama bapak beda keyakinan, apa namanya, beda pemahaman, beda gereja, terus tengkar satu dengan yang lain. iya, Gimana Pak Denny tanggapan Bapak? iya. Iya, sebetulnya konflik ini nggak langsung hal itu pemicu aja Pendeta Gideon. Saya berpendapat itu Mm-mm. sampai begitu histeris gara-gara baptisan. Mungkin ada hal-hal yang lain sebelum-sebelumnya. Mm-mm. Itu hanya pemicu klimaksnya sampai orang ini kalau boleh tahu kalau memang orang ini sudah ada umur dewasa itu kan baptisan hak dia, bukan Betul, hak orang tua. Artinya kan betul, dia betul, bisa menentukan pertobatan dia di mana gitu loh kan. betul. Seperti itu, orang tua juga tidak bisa sewenang-wenang untuk baptis di situ. Memang, tetapi di sini kan munculnya sebetulnya kalau dibicarakan bersama-sama, ya kan, Mm. artinya ada jalan keluar. Cuman masalahnya kan keras sama keras. Mm. Jadi itu cuman pemicu untuk awal ada yang sebelum-sebelumnya gitu loh. Masa sampai begitu histeris gara-gara dibaptis di tempat orang tuanya sampai datengin Pak Pendeta Gideon Mm. sampai begitu seperti itu. Ya cuman karena kita nggak tahu selanjutnya kita nggak bisa analisa lebih jauh. Kalau saya lihat soal baptisan itu hanya pemicu seringkali sebagai tameng alasan ini kesempatan ini aku marah besar gitu loh, apalagi hal yang prinsip dan baptisan seperti itu. Jadi di bakal satu ada pegangan memang mungkin dia lagi tunggu bahwa dia akan berontak sama papa mamanya seperti itu. Nah, dia tunggu di situ pada akhirnya dapat jalan seperti itu. Itu analisa saya. Dapat. Tapi lepas dari itu semuanya, Mm. ya memang kalau gesekan doktrin itu ada keluarga. Mm. Jangankan keluarga, ya suami istri segala macam, tapi yang selama ini saya alami, mengalami ini bisa ada jalan keluar. Iya kan ada jalan keluar. Artinya kan, ini kan masalah bicara cuma misunderstanding toh. Gitu loh. Ya kan satu tidak mengerti, satu tidak mengerti. Lama-lama berjalan dengan waktu. Kalau memang itu dibicarakan baik-baik, itu beres. Seperti itu beres. Iya. Iya. Oke. Nah, ini kan akhirnya kan jadi nggak sehat gitu kan. Bahkan teman-teman bilang, aduh dasar orang gila gitu, udah kayak gila gitu ya. Kalau sehat badan itu kan jelas Pak ya, sehat tuh ukurannya kalau hari-hari ini sehat, nggak kena COVID-19 gitu, nggak kena corona. Nah kalau jiwa roh yang sehat nih kayak gimana nih? Sebetulnya pengertian kan, jiwa dan roh yang sehat itu seperti apa? Kalau roh itu kan penurut, tubuh lemah roh penurut. Iya. Iya kan, tubuh itu kalau bicara tubuh pasti ada jiwa di dalam. Iya kan, artinya kalau yang sehat ini artinya mesti di kontinuitasnya itu rohaninya harus bertumbuh, harus berkembang, harus dewasa. Bagaimana perjalanan dia punya ibadah, berdoa, berkelakuan. Ya kan? Tapi jangan salah juga, seringkali yang dikatakan sehat rohani malah dia menjadi pelaku satu kriminal seperti itu. Karena kan hati ini nggak ada yang tahu seperti ya kan, hati ini nggak ada yang tahu. Makanya di sini itulah gunanya tuh si pengkhotbah, kita sebagai pengkhotbah harus sungguh-sungguh menyampaikan firman Tuhan. Sekarang begini, seringkali kalau kita ngomong bertobatlah kamu, ya kan, kalau nggak bertobat masuk neraka. Sekarang bagaimana cara-caranya bertobat dan apa artinya bertobat? Ya kan, pengenalan ke arah itu tidak pernah diberitahu. Pada akhirnya bertobat itu bagaimana, dia rasanya kan agak sukar. Ya kan, makanya kan ada firman Tuhan, jangan engkau memberikan mutiara kepada babi. Artinya mesti benar-benar pas banget kita kasih firman. Ya otomatis, makanya kan responsif itu membantu kita di dalam hal untuk kita memberikan satu hal yang mengena sama dia seperti itu. Karena orang karakternya beda-beda, Pendeta Gideon. Ya kan, ada yang diomongin sekali mengerti, ada yang diomongin 2 kali mengerti, ada yang ngomong berkali-kali nggak ngerti-ngerti. Mesti sabar.
gitu loh, ya kan, fungsi penanganan. Memang manusia ini ibarat bawang tuh ada berlapis, Kalau di dalam ya Oke. teologi kan tubuh, jiwa, roh, ya kan seperti itu. Iya, Kalau dalam psikologi ada 4 lapis gitu loh, ya kan. iya, Macam-macam model-modelnya. Penyakit jiwa, penyakit tubuh, penyakit roh sih jarang disebut penyakitnya karena memang roh ini kan penurut seperti itu. Jiwa iya, sama tubuh yang seringkali ada friksi di situ. iya, iya, Memang iya. kalau dilihat Oke, kita jiwa sebagai yang terpecah. manusia, ya kasihan sekali kita ini sebetulnya. Kalau tanpa Roh Kudus kita ini payah banget gitu loh. Iya kan. Tanpa Roh Iya, Kudus iya, kita ini payah banget. Bertepatan sekarang kan Pentakosta nih, hari pencurahan Roh Kudus, ya iya, kan, iya, kepenuhan Roh iya, Kudus. Sebetulnya Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, cuman kita iya, benar-benar harus kembali kepada pengandalannya kepada Roh Kudus, begitu loh. iya, iya. Oke, oke. Ini waktunya tak terasa sudah hampir 1 jam gitu ya. Saya Ya, senang sekali bisa berbincang-bincang, tukar pikiran. Masih banyak sebetulnya hal yang ingin saya diskusikan malam hari ini, tapi mengingat waktunya ini udah hampir 1 jam dan kita mau selesai gitu. Jadi sebuah roh yang ya, sehat, roh itu penurut gitu ya. Tergantung jiwa kita itu gimana. Banyak jiwa yang terpecah karena seringkali kita pakai topeng loh. Ini loh yang bahaya, pakai topeng ini. iya. Sebetulnya kalau bicara seperti itu, bicara kekristenan yang dangkal. Kalau mau cari Iya, kekristenan iya, yang mendalam sekali, perjalanan Rasul Paulus di Kisah Para Rasul. Iya kan, iya, benar-benar seluruh dirinya itu untuk Tuhan. Iya kan, kalau iya. tadi yang pendeta Gideon bicara, ada pendeta yang cabul, gini-gini, itu sebetulnya walaupun sudah 10-15 tahun tuh, kalau angot lagi bisa, itu perlu hati-hati. Perlu hati-hati. Hmm, Setiap kita tuh perlu oke, hati-hati. oke. Jangan sombong, jangan Baik, tetap baik, pengadalan kita kepada Tuhan, gitu loh. baik, baik. Oke, Pak Pendeta Denny Arseno, kita tutup dalam Ya, doa ya siap. obrolan kita malam hari ini. Kiranya apa yang kita Baik, baik. bicarakan menjadi berkat dan nanti rekamannya akan kita upload ya. Jadi yang ketinggalan, Iya, don't terima worry, be kasih. happy. Silakan Pak Denny, Terima kita tutup kasih, dalam Pendeta doa. Gideon. Ya, ya, Bapak Surgawi, kami mengucap syukur siaran ini boleh Tuhan campur tangan dan boleh lancar, memberkati seluruh bagian kami, pemirsa yang menghubungi kami, yang mendengar, yang menyaksikan, Tuhan berkati, biar mereka diberikan kekuatan, kesembuhan, pemulihan, dan kecukupan dalam hal ekonomi. Tuhan berkati Pendeta Gideon dalam setiap pelayanannya, hikmat Tuhan terus bertambah-tambah atasnya, Tuhan terus pakai sebagai alat kemuliaan Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa untuk pekerjaan Pendeta Gideon, pekerjaan di Radio Batra Yuda, Tuhan berkati, semua boleh nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa negara kami, Tuhan tolong dari COVID-19 ini, Tuhan halau, dan bangsa kami terbebas dari COVID ini. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada mustahil. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh Amin. pelayanan kami, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Amin. Baik, selamat malam Bapak Pendeta Denny, sehat selalu, salam buat Ya, keluarga juga. Tuhan berkati. Tuhan Sampai berkati. ketemu di Terima kasih Surabaya. banyak.